Wow, ini kipas atau senter ya? Kok terangnya kayak gini nih? Yuk kita sama-sama lihat video unboxingnya ya. Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Semoga baik-baik saja ya. Nah, di hadapan kita ini sudah ada kipas angin multifungsi dari Aoki. Modelnya ini AK102C. Jadi ini kipas yang ada lampu emergensinya ya. Oke, kalau begitu mari kita sama-sama unboxing paketnya. Nah, ini dia penampakan dari box kipas angin Aoki dengan model AK102C. Di sini tertulis Rechargeable Fan 2100 RPM. Dengan keunggulannya di sini ada Type C input port, 3 speed, 48 SMD bits dan cycle charging. Kemudian ini ada penampakan dari kipas anginnya ya. Jadi di tengahnya ini ada lingkaran berwarna ungu. Lalu kita lihat ke bagian samping boxnya, ini ada skema dari kipas angin ini. Yang pertama itu fan base atau alas dudukan dari kipas ini. Yang kedua itu 48 SMD bits, itu artinya ada 48 lampu LED ya di bagian samping ya, di pinggir-pinggir kipas itu ada 48 lampu LED. Yang ketiga itu adalah switch untuk lampunya ya, tombol on off lampu. Yang keempat itu untuk Type C charging port. Yang kelima itu tombol untuk menyalakan kipas. Dan yang keenam adalah kabel chargernya ya. Kemudian di bagian belakang box sama dengan bagian depannya ya. Nah, adapun untuk bagian sisi yang satunya lagi, di sini ada beberapa keterangan yang cukup panjang. Isinya itu tentang fitur produk, panduan penggunaan, dan hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat menggunakan kipas angin ini. Oke, karena tulisannya cukup panjang, jadi aku bacakan satu persatu sambil unboxing kipas anginnya ya. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu segelnya ya menggunakan cutter. Lalu kita angkat penutupnya. Nah, di sini udah kelihatan ya isi dalamnya. Oke, ini yang pertama adalah kabel charger berwarna putih dan ini sudah Type C. Jadi rata-rata untuk alat elektronik saat ini sudah menggunakan kabel Type C, tidak menggunakan micro USB seperti sebelumnya ya. Oke, sekarang kita akan angkat kipas anginnya. Wow, ini keren ya. Oke, ini udah kosong ya. Jadi ini adalah kipas angin Aoki yang berwarna abu-abu tua ya. Ini bukan hitam. Tapi kayaknya nggak ada pilihan warna lain ya. Jadi untuk tipe ini hanya ada satu warna ini nih. Ukurannya ini tidak terlalu tebal ya. Ini lebih kompak ukurannya. Dan beratnya ini sekitar setengah kilo saja ya. Jadi ini sangat ringan. Warnanya ini agak mirip dengan HP aku kebetulan ya. Ini HP Infinix Hot 60 Pro. Cuma dia lebih tua dikit ya. Dan warna ungu di tengahnya ini sangat bagus sekali ya. Jadi ini kontrasnya cukup bagus. Oh ya, sebelum menggunakan kipas ini disarankan untuk melakukan pengecasan sekitar 3-4 jam ya. Bisa menggunakan charger HP merek apapun ataupun menggunakan power bank. Materialnya ini cukup solid ya. Jadi ini kelihatannya sangat kokoh meskipun terbuat dari plastik. Di bagian bawahnya ini ada untuk kita sangkutkan ke paku. Lalu di sini ada handle ya. Nah, ini handle bisa kita gunakan untuk menyangkutkan ke bagian yang ada di tenda kita maupun untuk kita pegang pakai tangan seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman hendak membawa kipas ini untuk camping, ini bisa digantung pada tenda teman-teman ya. Jadi bisa dijadikan sebagai emergency lamp. Oh ya, salah satu kelebihan dari kipas ini adalah bisa diputar 360 derajat. Jadi bagian atasnya bisa diputar 360 derajat ke atas, ke bawah ya. Ke samping juga sama 360 derajat. Jadi ini sangat fleksibel ya. Kalau kipas lain itu biasanya nggak sampai seperti ini nih. Nah, ini memang salah satu kelebihan yang tidak ada pada kipas lainnya nih. Jadi sangat fleksibel ya, bisa kita putar kanan kiri ya. Jadi kita bisa memutar kipas ini sesuka hati kita. Kenapa bisa demikian? Karena kipas ini mesinnya ada di bagian atas di belakang dari kipasnya. Kalau kipas lain itu biasanya kan bagian bawahnya itu ada baterai. Jadi baterainya itu di bawah ya, mesinnya juga kadang di bawah, atas itu hanya dinamo.
Kalau ini semuanya ada di atas ya. Jadi dinamo, mesin, dan baterai ada di bagian atas. Jadi meskipun kita tekuk ke kanan ke kiri ya, kita putar ke kanan ke kiri ya, seperti apapun, atas bawah kanan kiri, ini tidak akan pengaruh kepada mesinnya. Dan tidak perlu khawatir ada kabel yang putus karena semuanya itu ada di bagian atas ya, di satu bagian atas. Jadi bagian mesin itu ada di belakang sini ya, dan baterainya juga ada di sini nih. Di sini tertulis tipe dari kipas ini, kecepatannya, lalu kapasitas baterai, pengisian baterainya, dan juga durasi penggunaannya ya. Jadi ini pengisian baterainya ini sekitar 4 jam. Yang di bagian tengah ini adalah lubang charger Type-C. Kita bisa cas menggunakan kabel charger Type-C, lalu kita colokkan ke lubang input Type-C yang ada di sini ya. Yang di sebelah kiri ini adalah tombol switch kipas dan yang di kanan ini adalah tombol switch lampunya ya. Kemudian di sini ada plastik untuk penahan baterai agar tidak tersambung pada saat sebelum kita gunakan. Jadi sebelum dinyalakan kita angkat terlebih dahulu plastik penahannya agar bisa menyala ya. Jadi kalau kita tekan sebelum diangkat ini nggak bisa nyala ya. Kebetulan ini baterainya bisa diganti. Jadi kita bisa dengan mudah mengganti apabila suatu saat baterainya drop. Kapasitas dari baterai bawaan ini hanya 1200 mAh. Jika teman-teman hendak mengganti yang lebih besar juga bisa ya. Nanti aku tag produknya. Itu ada yang kapasitasnya 3000 mAh, jadi 2 kali lipat dari baterai bawaannya ini nih. Kapasitas baterai bawaannya ini 1200 kali 2, jadi 2400 mAh. Kalau kita beli yang 3000 mAh, maka jadi 3000 kali 2 alias 6000 mAh. Nah, ini plastik penghalangnya harus kita copot ya, kita angkat lalu kita buang saja, tidak perlu digunakan lagi karena kita sudah akan menggunakan baterainya untuk menyalakan kipas ini. Jadi kalau masih baru itu memang biasanya baterai itu ada penghalangnya ya, supaya tidak terhubung dengan konektor supaya baterainya awet. Untuk teman-teman yang belum mengetahui hal ini, mungkin dikiranya plastiknya nggak boleh dicopot, akhirnya baterainya tidak tersambung dan kipasnya tidak bisa menyala ya. Hal ini juga berlaku pada alat elektronik lainnya ya. Oh ya, untuk pembelian baterai jangan salah, beli yang button top ya, jangan yang flat, karena yang flat nanti tidak bisa terhubung ke konektornya ya. Jadi kita belinya yang button top yang ada tombol di atasnya. Nah, lihat di keranjang kiri bawah ini ya. Cara pemasangan baterainya seperti ini, jangan terbalik. Ini button topnya ada di sebelah kanan. Kemudian kita tutup kembali bagian penutup belakangnya ya dengan cara kita masukkan lalu kita tekan. Nah, ini sudah tertutup, baru kita bisa nyalakan lampu dan kipasnya. Nah, seperti ini lampunya ya. Wow, ini terang banget ya lampunya ya. Sekarang aku coba nyalakan dengan kondisi lampu pencahayaan ini, aku matikan dulu ya. Nah, ini sudah kelihatan, jadi ini cukup terang. Jadi kalau tiba-tiba mati lampu, kita bisa menggunakan kipas ini sebagai lampu emergency juga ya. Nah, ini kalau buat meja belajar, ini buat belajar juga bisa ya. Cuma mungkin durasinya tidak terlalu lama. Lampu ini hanya bisa bertahan sekitar 2 jam bila menggunakan baterai bawaan dari kipas ini ya. Kecuali kita mengganti dengan baterai yang lebih besar, itu maka durasinya akan jauh lebih panjang. Oke, sekarang kita akan coba menyalakan kipas anginnya. Nah, kita tekan di tombol yang sebelah kiri ini satu kali. Ini adalah kecepatan pertama. Nah, untuk kecepatan pertama ini, listrik yang digunakan itu hanya 1 watt, anginnya lemah, dan bisa bertahan hingga 8 jam menggunakan baterai bawaan dari kipas angin ini. Lalu kecepatan yang selanjutnya adalah kecepatan kedua. Ini adalah 2 watt dengan angin sedang, dan dia bisa bertahan 3,5 jam menggunakan baterai bawaan dari kipas angin ini. Sedangkan untuk kecepatan yang ketiga itu adalah kecepatan yang paling kuat, itu adalah menggunakan listrik 3 watt dan bertahan hanya 2 jam saja menggunakan baterai bawaan dari kipas ini. Jadi kalau kita menggunakan kecepatan yang paling kuat atau yang 3 watt itu, atau kecepatan nomor 3, itu sama dengan pada saat kita menggunakan lampunya ya. Itu hanya bertahan sekitar 2 jam saja. Jadi kalau kita menyalakan kipas barengan dengan lampu, maka durasi penggunaan baterainya akan berkurang lebih signifikan. Jadi saran aku kalau kita menyalakan lampu, lampu saja, dan kalau kita menyalakan kipas, kipas saja. Jangan barengan ya, baterainya nanti cepat habis. Kecuali kalau kita menggunakan power bank ataupun kipas ini langsung terhubung dengan charger HP ke listrik. Sekarang kita coba lampunya di malam hari ya. Nah, sekarang kita sedang berada di luar ruangan dalam kondisi gelap gulita ya. Wah, ini terang banget ini. Ini kayak lampu sorot yang terang itu ya. Wah, ini padahal cuma kipas angin biasa, tapi cahayanya ini sangat terang bahkan seperti lampu sorot. Nih, seperti ini teman-teman ya.
Jadi kalau teman-teman hendak menjadikan kipas ini sebagai lampu senter outdoor, ini juga bisa ya. Cuma itu daya tahan baterai bawaannya ini hanya sekitar 2 jam saja. Teman-teman perlu mengganti dengan baterai yang sekitar 3000 mAh agar daya tahannya bisa hingga 4 jam lebih. Ternyata kipas ini benar-benar multifungsi ya. Selain kipas, dia bisa jadi lampu sorot atau lampu senter emergency. Jadi kesimpulannya kipas ini sangat recommended untuk kita miliki ya teman-teman ya. Karena dia adalah kipas multifungsi yang bisa menjadi kipas angin dan bisa menjadi lampu sorot emergency. Selain itu, kelebihannya ini bisa diputar 360 derajat di bagian kakinya dan di bagian kipasnya juga. Kemudian baterainya bisa diganti sehingga kita tidak khawatir kalau suatu saat drop karena banyak yang jual baterai untuk penggantinya. Di bagian bawah ada pengait untuk kepaku dan ada pegangan untuk kita pegang maupun kita cantelkan pada tiang atau pada tenda kita ya kalau kita sedang berkemah. Oke, kiranya cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada teman-teman hendak membeli kipas angin ini, silahkan lihat pada tag produk yang ada di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.